Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elitita, mahasiswa PPKN Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di mana di sini saya telah menempuh semester 3. Yang dimana semester 3 ini saya mendapatkan mata kuliah yaitu filsafat moral. Nah, dari sini saya akan banyak menceritakan tentang filsafat moral. Terdapat 4 poin yang perlu saya kaji atau saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama, ngomong-ngomong tentang filsafat moral. Ada yang tahu nggak sih filsafat moral itu apa? Poin pertama yang perlu saya bahas adalah definisi filsafat moral itu sendiri. Ada yang tahu nggak sih filsafat moral itu apa? Filsafat moral adalah etika, bahwa dalam filsafat moral ada akar filsafat. Akar filsafat sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi, yang berarti ada, epistemologi yang berarti tahu, dan aksiologi yang berarti nilai. Nah, aksiologi adalah akar filsafat yang di dalamnya ada filsafat moral. Dalam filsafat moral kita berfokus kepada aksiologi untuk melihat apa yang harus saya perbuat dan apa yang harus saya lakukan. Turunan dari filsafat moral adalah etika, moral, hukum, dan norma. Dapat disimpulkan bahwa filsafat moral sama dengan etika karena sama-sama mencakup paut antara tindakan dan perbuatan dari seorang individu atau sekelompok orang. Oke, kita sekarang masuk ke dalam poin kedua, yaitu dilema moral menjadi puncak moral. Mengapa demikian? Ada yang tahu nggak? Dilema sendiri adalah seseorang yang berada dalam persimpangan, di mana dilema moral dapat dikatakan seseorang yang bingung harus memilih di antara yang ini atau yang itu dalam waktu sekejap atau kurang dari 1 detik. Nah, gimana dasarnya kok dilema moral menjadi puncak filsafat moral? Karena dalam mempelajari filsafat moral, kita disuguhi adalah sebuah masalah moral. Dan filsafat moral adalah solusi dari dilema moral tersebut. Filsafat moral dapat dikatakan yang baik. Filsafat moral sendiri itu adalah filsafat moral adalah baik dan bisa mengontrol yang jahat. Kemudian kita masuk ke dalam poin ketiga. Poin ketiga yaitu menyelesaikan sebuah problem dilema moral dalam kasus sajian istri suku Eskimo. Dalam sudut pandang filsafat kebebasan Hannah Arendt, bahwa dalam kasus sajian istri suku Eskimo, menurut sudut pandang filsafat kebebasan Hannah Arendt, suku Eskimo termasuk ke dalam banal. Banal sendiri adalah orang yang melakukan sesuatu atau menyetujui sesuatu tanpa mengetahui konsekuensi dari hasil keputusan tersebut. Maka dari itu dalam kasus sajian istri Eskimo, dengan menggunakan filsafat kebebasan, suku Eskimo dalam disajikan dilema moral harus berpikir dengan cepat dan melakukan tindakan dari apa yang telah dipikirkan, dan memperhatikan konsekuensi jika memilih keputusan tersebut dari ruang publik, bukan privat. Di mana suku Eskimo tidak hanya memikirkan seksualitas, tetapi juga harus memikirkan konsekuensi dari hasil keputusan tersebut. Kemudian poin keempat yaitu menyelesaikan problem dilema moral dalam kasus buka kelambu dalam sudut pandang filsafat Immanuel Kant. Immanuel Kant dengan prinsip universalisasi yang berarti diumumkan. Prinsip U
adalah bagian dari etika kewajiban. Problem moral dari kasus buka kelambu menggunakan prinsip Yukan, di mana jika semua perempuan menjadi serintil, maka yang terjadi perempuan tidak ada harga dirinya. Di mana yang tidak ada harga dirinya dan menjual keperawanannya. Menggunakan prinsip Yukan, kita tidak boleh menjadi serintil hanya untuk tujuan kita. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.